Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan Miss Sari. Di video ini Miss akan berikan beberapa contoh soal ya. Berikut pembahasannya tentang prisma. Soal-soal ini Miss ambil dari soal di buku paket ya. Jadi mudah-mudahan bisa membantu kalian nanti mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh guru, juga mungkin ulangan atau ujian akhir nanti. Simak baik-baik ya. Yang pertama, alas sebuah prisma berbentuk persegi panjang dengan panjangnya 12 cm dan lebar 8 cm. Jika tinggi prisma 15 cm, hitunglah luas permukaan prisma. Nah, ingat ya, prisma itu yang bentuknya dia alas dan atasnya itu kongruen, ya, jadi sama. Nah, luas permukaannya rumusnya itu adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi prismanya. Nah, ini rumusnya ya. Jadi ketika mencari luas prisma, kita fokus sama alasnya. Ya, alasnya nih bentuknya apa? Alasnya bentuknya persegi panjang. Nah, biar gampang nih Miss gambarkan. Jadi ini alasnya, ini 12, ini 8 persegi panjang. Maka kita pertama cari luas alasnya dulu. Luas persegi panjang apa? Panjang kali tinggi, panjang kali lebar. Berarti 12 kali 8 sama dengan 96. Ini luas. Lalu kelilingnya, keliling persegi panjang apa? 2 kali panjang tambah lebar. Berarti 2 kali 20 sama dengan 40. Nah, maka kita udah dapat nih luasnya 96, kelilingnya 40. Apalagi yang diketahui? Oh, tinggi prismanya udah diketahui. Tinggi prismanya adalah 15. Nah, berarti untuk mencari luas, informasinya udah punya semua kita. Luasnya 2 kali luas alas, berarti 2 dikali 96. Ditambah keliling alas kali tinggi prisma, berarti 40 dikali 15. 2 kali 96 itu adalah 192 ditambah 40 kali 15, 600. 192 ditambah 600 adalah 792. Satuannya cm persegi. Gitu, mudah ya. Jadi kalau mencari luas prisma, kita fokus sama alasnya. Alasnya inilah yang kita cari luas dan kelilingnya. Lalu tinggal dimasukkan ke rumus. Ya, rumus luasnya adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi prismanya. Oke, nomor berikutnya ya. Alas sebuah prisma berbentuk belah ketupat dengan panjang diagonal masing-masing 24 dan 10. Jika tinggi prisma 20 cm, hitunglah luas permukaannya. Fokus lagi pada alas. Alasnya bentuknya belah ketupat. Nah, ini Miss gambarkan belah ketupat. Yang diagonalnya masing-masing 24 dan 10. Nah, kalau 24 berarti kan masing-masing ini 12, ini 12. Kalau 10 berarti ini 5, ini 5. Maka panjang sisi dari belah ketupatnya kita bisa dapat dari triple Pythagoras ya. 5, 12, maka ini 3. Oh, ini 13, ini 13, ini 13. Nah, sekarang fokus pada belah ketupat. Luasnya apa? Diagonal 1 kali diagonal 2 bagi 2. Jadi 24 dikali 10 bagi 2. 24 bagi 2, 12. 12 kali 10, 120. Luasnya dapat. Kelilingnya, karena sisi semua belah ketupat adalah sama panjang, maka 4 dikali 13 sama dengan 52. Lalu kita ketahui juga tinggi prismanya. Tinggi prismanya adalah 20. Rumusnya masih sama ya. Luas adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi prismanya. Berarti 2 dikali luas alasnya 120 ditambah keliling alasnya
52 kali 20. 2 kali 120, 240 ditambah 52 kali 2, 104 tambahin 0. Berarti 240 tambah 1040 yaitu 1280. Satuannya sentimeter persegi. Gitu. Udah ya. Jadi pokoknya mah yang namanya luas prisma fokus pada alas. Kita lanjutkan. Alas sebuah prisma berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang sisi siku-sikunya 7 dan 24. Jika tinggi prisma 10, tentukan luas permukaan prisma tersebut. Oke, kita fokus pada alas yang bentuknya segitiga siku-siku. Ini 7, ini 24. Ingat triple Pitagoras, 7, 24, maka sisi miringnya 25. Cari luasnya. Luas adalah alas kali tinggi bagi 2. 24 bagi 2, 12. 12 kali 7, 84. Kelilingnya, tinggal kita tambahin semua. 7 tambah 24 tambah 25. Maka kelilingnya adalah 7 tambah 24, 31 tambah 25, 56. Tinggi prismanya sudah diketahui sama dengan 10. Rumus luas masih sama. 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi prisma. 2 kali luas alas berarti 2 dikali 84 ditambah keliling alasnya 56 kali 10. 2 kali 84, 168 ditambah 560. 168 tambah 560 adalah 728. Satuannya sentimeter persegi. Ya, masih sama ya. Luas prisma yang ditanya, maka kita fokus pada alasnya. Ya, alasnya kita cari luasnya dan kelilingnya. Ya, jadi yang kita harus kuasai adalah bangun-bangun datar nantinya nih, kalau bentuk trapesium, genjang, persegi panjang, segitiga, belah ketupat, layang-layang. Nah itu kemungkinan dari alas sebuah prisma. Oke, kita lanjutkan. Sebuah prisma segitiga mempunyai alas berbentuk segitiga siku-siku sama kaki dengan panjang sisi siku-sikunya ada masing-masing 8 dan tinggi prisma 12. Tentukan volume. Nah, kalau volume lebih mudah lagi ya. Kalau volume rumusnya adalah luas alas kali tinggi prisma. Nah, kalau pada luas permukaan prisma kita fokus pada alas, kita cari keliling dan luasnya. Kalau volume hanya kita cari luas alasnya. Nah, cuma nanti permasalahan pada volume prisma biasanya kita harus cari tingginya dulu ya. Tapi di nomor ini tingginya sudah diketahui. Maka pertama kita bikin dulu nih alasnya, bentuknya kan segini. Segitiga siku-siku sama kaki. Berarti ini 8, ini 8. Luasnya berapa nih berarti? Luasnya adalah 8 kali 8 ya, alas kali tinggi bagi 2. Coret-coret 4. 8 kali 4, 32. Ini luas alasnya. Nah, berarti tinggal dimasukin ke sini ya. 32 dikali tingginya 12. 32 kali 12 berarti sama dengan 64 tambah 3, 84. 384, satuannya centimeter kubik. Ya, volume pangkat 3 ya. Jadi kalau volume sedikit lebih simple ya, karena kita hanya cari luas alasnya. Lalu apalagi kalau tinggi prismanya udah diketahui, tinggal luas alas dikali tingginya. Oke, kita coba satu soal lagi ya. Alas sebuah prisma berbentuk belah ketupat dengan panjang diagonal masing-masing adalah 8 cm dan 16 cm.
Jika tinggi prisma 17 cm, tentukan volumenya. Wah, udah diketahui lagi ini volumenya. Belah ketupat. Nah, bisa gambarkan dah. Nah, ini ya. Oh, diagonalnya udah diketahui. Diagonal satunya 8, diagonal 2-nya 16. Maka luasnya adalah langsung diagonal 1 kali diagonal 2 bagi 2. Coret-coret 8. Maka 8 kali 8 sama dengan 64. Luasnya udah diketahui. Maka volumenya adalah, rumusnya kan luas alas kali tinggi prisma. Luas alasnya 64. Tinggi prismanya 17. 64 kali 17, 640 tambah. Oke, jadi 1088. Satuannya cm kubik. Gitu. Mudah ya? Jadi pada prisma ini relatif simple. Kita hanya gunakan 2 rumus. Kalau luas itu adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi, sedangkan volumenya adalah luas alas dikali tinggi prisma. Nah, selanjutnya kita fokus sama alas. Nah, berarti alas ini kita harus kuasai bangun datar, karena kemungkinan bentuk alas kan bisa segitiga, persegi, lalu mungkin persegi panjang, jajar genjang, trapesium, belah ketupat, layang-layang. Nah, itu kemungkinan alasnya. Maka kita harus tahu bagaimana cara mencari keliling dan luas bangun-bangun itu. Nah, selebihnya tinggal ketelitian ngitungnya deh ya. Mudah-mudahan beberapa contoh soal ini bisa membantu kalian ya kalau nanti diminta mengerjakan tugas oleh guru atau mau ulangan atau mungkin ujian akhir nanti. Nah, di video selanjutnya insya Allah akan Miss bahas lagi contoh soal tentang prisma, tapi yang biasa keluar di ujian nasional atau ujian akhir lainnya. Oke, kita ketemu lagi di video Misari berikutnya.